Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suhud Aryana MPD sebagai dosen pengampu serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato saya tentang generasi muda peduli lingkungan. Teman-temanku semuanya, sebagai generasi muda, kita harus lebih bersemangat dalam menjaga kelestarian lingkungan karena lingkungan memiliki pengaruh penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika lingkungan kita bersih dan nyaman, maka kita pun akan merasa lebih tenang dan nyaman melakukan aktivitas sehari-hari. Begitupun sebaliknya. Jika lingkungan sekitar kita terlihat tidak nyaman, cenderung berantakan dan banyak sampah, maka aktivitas yang kita lakukan akan terganggu dan tidak nyaman atau risih. Oleh karena itu, sebagai manusia harus sadar diri jika lingkungan adalah tempat kita menguntungkan hidup. Sejak kecil sampai kita besar seperti ini pun, kita selalu diajarkan buanglah sampah pada tempatnya. Selalu diingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Tapi apa yang kita lakukan, tetap tidak peduli bahkan dengan sampah bekas kita sendiri. Padahal jika kita dapat memanfaatkan, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita dengan baik, bahkan sampah sekalipun bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk diri kita. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita berbenah diri untuk selalu menjaga dan peduli dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Apalagi belakangan ini banyak terjadi kerusakan lingkungan, terutama kebakaran hutan yang disebabkan oleh tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebentar lagi akan terjadi musim hujan. Jika musim hujan biasanya terjadi banjir dan selalu pemerintah yang disalahkan karena tidak dapat menangani, padahal masyarakat sendirilah yang biasanya menyumbat saluran air dengan membuang sampah sembarangan. Sebagai generasi muda yang peduli lingkungan, seharusnya kita memiliki peran untuk memikirkan bagaimana agar hal tersebut tidak terulang lagi atau setidaknya kejadiannya terus berkurang dan tidak bertambah walaupun hal kecil sekalipun. Yang hanya dapat kita lakukan seperti mengedukasi masyarakat akan pentingnya lingkungan atau melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Masalahnya tidak bisa langsung dituntaskan, tetapi setidaknya memberikan efek yang baik hari demi hari. Sistem pada lingkungan sangatlah berkaitan dan terikat satu dengan yang lainnya. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Contohnya, jika ada yang melakukan penebangan liar di hutan, maka di musim kemarau akan terjadi kekeringan karena tidak ada cadangan air. Nah, maka dari itu lestarikanlah lingkungan sebagai rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Manfaatkan lingkungan tanpa merusaknya. Marilah kita jaga bumi ini bersama-sama. Sekian dari saya, yang kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tadi saya sampaikan yaitu pidato persuasif, di mana pidato persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, sikap, sifat, dan tingkah laku audiens. Tidak mudah untuk mempengaruhi halayak, akan bersikap selektif menghadapi upaya persuasi dari seorang komunikator. Berikut hambatan-hambatan dalam persuasi, yaitu noise factor atau hambatan berupa suara yang mengganggu sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Terus semantic factor, hambatan berupa pemakaian kata atau istilah sehingga menimbulkan salah paham atau pengertian interest yang akan membuat seseorang atau orang banyak selektif dalam hal penghayatan atau tanggapannya. Terus yang selanjutnya motivasi. Motivasi mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya.
Isi pesan persuasif harus menarik perhatian, meyakinkan dengan bukti-bukti, fakta, contoh, dan testimoni. Menyentuh atau menggerakkan dengan menggunakan bahan-bahan yang mempunyai pengaruh psikologis yang menguatkan daya tarik dan motif. Nah, baik, di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah pidato yang baik, yaitu menentukan tema atau pokok pidato, terus mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Selanjutnya, menyusun kerangka pidato. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka pidato.